We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke deh. Ya. Oke, selamat pagi Patricia Miranda Watimena, unapologetic feminist katanya. Tapi saya lebih tertarik ngobrol tentang yang lain ini. Nah, Pat, Anda asli Maluku yang meneliti tentang indigenous people, penduduk asli atau penduduk lokal di Asia. Apa yang membuat Anda tertarik pada topik ini? Apakah karena Anda melihat keadaan penduduk lokal di Maluku, atau karena topik ini sedang tren? Silakan. Makasih Mas Toyo, karena saya indigenous. Oke, Anda suku apa berarti ini? Kenapa, gimana Mas Toyo? Suku apa? Saya dari Haruku, jadi memang apa ya, jadi itu bukan jadi trend atau apa yang kemudian saya ini, tapi that's me, that's who I am. So that's my identity. Suku Haruku di Maluku? Di Maluku, saya dari Pulau Haruku. Pulau Haruku, oh interesting. That's why Anda bergabung di banyak NGO. Oke, silakan. Ya, apa ya, makanya maksudnya saya ketika kalau ditanya kenapa meneliti, sebenarnya sih saya lebih, apa ya, saya mau bilang bukan meneliti sih ya, tapi saya memang ya mengeksplor. Jadi sebagai masyarakat adat itu kan kita sangat diverse ya, especially in Asia, dan memang yang saya lakukan juga bukan hanya di Asia, tapi juga di Pasifik, dan memang apa namanya, dalam journey saya, memang saya juga kemudian ada kesempatan terekspos dengan kawan-kawan masyarakat adat di Latin America, di North America, all those, and then you know what, like you see like a lot of diversity, and it strengthen you and your identity. Buat aku sih gitu. Kenapa aku ya. Nah, apa you want to expose what did you experience? Apa yang Anda alami di suku Haruku? Ketika bilang apa yang saya alami kayak apa tuh, Mas Sutoyo? Mengapa kok pengen di-expose? Oh, enggak, saya bilang saya mau explore. Oh, explore, ya. Saya mau explore keluar. Jadi bukan hanya meneliti, exploring, karena saya dalam pembelajaran saya, like in my life journey, I realized that as indigenous peoples, we are so different, so diverse, and that is why, like, I think it's part of like curiosity juga, and then go and then see. So it is not only the cultures, but also political issues that they face, the problems and all that. So yeah, buat aku sih sebenarnya lebih ke proses belajar and exploring about other things and other group of indigenous peoples. Ya. Oke, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama adalah dari Asia Pasifik ini, apakah indigenous people itu ada hubungannya from the history, atau terus yang kedua, tadi ada salah satu narasumber mengatakan pembangunan nasional ya, kadang itu ya seperti yang tadi Anda mengatakan ada got influenced by political, tapi we don't need to go to that political stuff, tetapi
mereka tersingkirkan. Itu ada salah satu narasumber yang mengatakan begitu, sehingga mereka kehilangan tanah dan sebagainya. Apakah itu terjadi pada suku Haruku juga? Makasih Mas. Jadi yang pertama, Haruku itu kan ini ya, pulau, dan saya dari kampungnya namanya Haruku. Tapi kalau misalnya ngomong suku lagi itu ini diskusinya bakalan panjang sih karena nanti ditarik lagi. But yeah, just wanting to say that. Terus misalnya kalau ngomong soal ada nggak sih kesamaan masyarakat adat di Asia, di Pasifik? Buat saya, ketika kita lihat sejarah itu memang memang banyak kesamaan gitu, dan kesamaannya dan saya bicara di sini kesamaan bukan soal budaya atau apa, tapi saya bicara soal the history of subjugation, the colonialization itu, dan itu memang berhubungan dengan apa yang Mas Sutoyo bilang tadi, nanya soal katanya pembangunan nasional menyingkirkan masyarakat adat, dan itu memang salah satu kesamaan yang ini ya, yang saya bilang yang dialami oleh masyarakat adat gitu. Sama di Indonesia buat saya juga sama, there is that pattern. So pattern of development, pola pembangunan, dan memang itu bukan hanya di Indonesia. Ya. Oh, itu tidak hanya di Indonesia. Oke. So orang Haruku juga experience that matter ya berarti ya. Ya, jadi itu ada cerita tahun 97 apa 98 gitu kan, ada perusahaan mining, aku pikir mungkin mungkin pernah dengar mau masuk di Haruku, tapi ya kemudian karena kekuatan kolektif masyarakat berhasil untuk dikeluarkan dari pulau kita, dari kampung. Ya, jadi kita juga emang mengalami hal itu ya, khususnya untuk konteks masyarakat adat di pulau-pulau kecil, itu juga sesuatu yang memang sesuatu yang memang banyak dialami. Dan ketika kita bicara soal konteks perampasan tanah atau pengalaman seperti itu, beda lagi kalau misalnya kita di pulau-pulau kecil sama kawan-kawan yang juga di tempat yang let's say pulau-pulau besar. Oke, ya. Oke. So Anda sebagai orang yang sudah keluar dari zona Haruku, zona Indonesia, Anda melihat suku-suku indigenis ini dari secara makro lah. Dan Anda juga melihat perkembangan dunia. So, what should we do? Either we need to support the development or we just stay in the history or just stay tradition. We as in siapa nih Mas? Ya, kita manusia. Kita kalau mau berkembang memang ada hal yang disacrifice kan. Ada yang dikorbankan. Ya, jadi buat saya sih sebenarnya kalau misalnya nanya apa sih yang harus kita lakukan ketika dalam perjuangan, khususnya dalam konteks perjuangan masyarakat adat, dan salah satu hal yang agak keliru buat saya adalah ketika maksud aku ketika kita ngomong perjuangan dalam konteks perjuangan masyarakat adat, salah satu kekeliruan buat saya adalah ketika dibilang bahwa masyarakat adat anti pembangunan. Buat saya salah besar. Yang kita pertanyakan adalah pembangunan seperti apa. Jadi apakah pembangunan yang kemudian merampas tanah masyarakat adat? Apakah pembangunan yang kemudian menyingkirkan masyarakat adat dari hutan ketika bilang misalnya oke, ini hutan jadi hutan yang dilindungi, kita protek ini hutan, tapi masyarakat adat kemudian dikeluarkan atas nama konservasi misalnya. Pembangunan seperti apa yang kita mau? Sebenarnya juga khususnya pembangunan yang adil. Keadilan pembangunan sebenarnya yang kita mau. Seperti itu sih kalau saya bilang, apa yang harus kita lakukan ketika ditanya sama Mas Sutoyo tadi, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Buat saya adalah
menghormati hak-hak masyarakat adat itu hal yang paling kecil sebenarnya yang ketika saya bilang paling kecil adalah the least that you can do when we are talking about development. Yeah. Okay. We all have common struggle to challenge the current neoliberal economic and development system that destroy the environment and deprive women's human rights. What are the struggle for indigenous people and what shall they do? Maksud saya itu dapat dari mana sih itu? Kutip dari mana sih? Tulisan Anda loh ya. Salah satu artikel saya ya. Ya, makanya saya pikir karena kan saya punya saya kan nulis ini ya, reguler, saya pikir ini dapat dari mana sih? Aku cuman ini aja. Oke. I do research my narasumber. Jadi apa tadi pertanyaannya, maaf? We all have common struggle to challenge the current neoliberal economic and development system that destroy the environment and deprive women's human rights. What are the struggle for indigenous people sebetulnya? Kasih. Buat saya perjuangan yang selalu dari berabad-abad dan sebenarnya ratusan tahun dari masyarakat adat, perjuangan masyarakat adat adalah bagaimana kemudian biar mereka tidak terjajah, kalau saya bilang. Dan ketika kita bicara soal penjajahan, kita tidak hanya berbicara soal penjajahan dari Belanda, misalnya untuk konteks Indonesia, atau penjajahan dari penjajahan Inggris, atau kita bicara konteks penjajahan, legasi penjajahan, dan juga neokolonialisme. So, like when we are talking about that, we see it in a broader sense. Apa sih perjuangannya yang kita mau adalah tidak terjajah. Perampasan tanah adalah penjajahan, bentuk dari neokolonialisme. Kemudian bentuk juga dari how you call that, like the global market mechanism that's really discriminating and marginalizing indigenous peoples. Jadi buat saya sih itu, kalau misalnya kita mau bicara misalnya lebih panjang soal itu bisa, tapi kalau misalnya ditanya, buat saya penjajahan yang kita mau keluar dari penjajahan. Dan yang kedua, yang paling penting adalah perjuangan untuk hak-hak kolektif kita. Apa sih hak kolektifnya masyarakat adat? Hak kolektif masyarakat adat adalah hak masyarakat adat atas tanah. Hak kolektif masyarakat adat yang satu lagi yang paling penting adalah hak masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri, atau yang selalu dibilang self-determination. Yang lainnya adalah hak kolektif masyarakat adat untuk persetujuan secara sadar, atau yang selalunya people would call it free, prior, and informed consent kalau global. Ya. Oke, NGO Anda kan difunded oleh banyak negara. Apakah mereka juga, di satu sisi mereka juga support the development seperti di satu sisi mereka support indigenous people. Anda nggak bingung, Pat, untuk melihat ini? Ya. Oke, jadi saya sih sebenarnya harus klarifikasi. Yang pertama, saya sekarang kerja dengan Asia Pacific Forum on Women Law and Development. Jadi it's a regional organization, dan sebelumnya memang saya kerja dengan organisasi masyarakat adat. Tapi kalau bicara movement, kalau bicara organisasi saya sekarang bukan bekerja hanya dengan masyarakat adat, tapi dengan perempuan adat di Asia Pasifik. Tapi selalunya kalau mau bicara soal mereka funding kamu, tapi kan mereka juga mendukung pembangunan. Oke, yang pertama adalah buat saya adalah kita juga sangat selektif dengan negara mana, dapat uangnya dari mana. Selektif. Kita juga punya itu. Jadi kita ada negara-negara atau funders yang kita tolak untuk meskipun mau misalnya katakan salah satu funders yang benar-benar untuk organisasi saya sekarang yang kita tolak adalah World Bank misalnya. Jadi ada kan itu darah kita punya
organisasi saya sekarang kita punya safeguard yang cukup kuat juga untuk itu. Karena that is exactly like when you're asking, aren't you confused? First of all, that is the obligation of these developed countries. It's not, they're not doing us a favor. They are actually have the obligation to support the in the context of my my current organization, to support the women's human rights. So those kind of things. Yeah, let's stop there. Oke. Oke, dear capitalist, go burn yourself, not our earth. Dari semua protes, apakah sudah ada hasil dari meredamkan kapitalisme atau melindungi indigenous people? Silakan. Apakah sudah ada progres untuk meredam kapitalisme? Kalau buat saya, this is a lifelong struggle, and I would say yes, still have. Yes, there is a progress. There is a progress. Satu contoh yang paling kecil adalah saya. Why am I here? I'm in Chiang Mai. How am I from Maluku, jauh banget di sana, kemudian bisa datang ke Chiang Mai, proses yang panjang, tapi bisa datang dan menyuarakan suara-suara kawan-kawan masyarakat adat misalnya di pulau-pulau kecil, and so on and so forth. Itu saya kasih contoh yang paling kecil. Perjuangan masyarakat adat adalah perjuangan untuk selalu menyuarakan apa yang kita pikir, ini yang kita mau, ini hak kita, apa yang harus dilakukan, dan meredam kapitalisme buat saya iya. Kalau misalnya what we are doing is challenging the system, and we are keep on challenging, and then this is what I'm saying, like, I don't know what would happen, let's say now, if we are not there to challenge this capitalism and everything right now. It's getting really, it's growing rapidly. It's going to every aspect of our life. But for me, imagine without the struggles that we are having, I don't know where we are. So aku bilang bahwa it's not an easy journey or struggle, but well, as human being, I personally want to die fighting a good fight. So yeah. Nah, dari demo ke demo, Anda sudah lewati. Apa yang membuat Anda berani melakukan ini semua? Pendidikan orang tua atau kondisi yang Anda lihat? Silakan. Pendidikan orang tua. Sebenarnya yang I'm not very sure, because maybe we can see it both ways. Karena begini ya. Jadi saya memang dulu dididik untuk selalunya mematuhi satu sistem yang ada, dan ini yang harus kamu, tapi ini yang kamu harus lakukan, ini caranya. Sebagai orang Kristen kamu harus kayak gini, misalnya sebagai orang Maluku kamu harus kayak gini, misalnya. Saya mikirnya aneh aja gitu, ngapain saya harus ikut ini, apa sih Kristen itu misalnya, atau apa sih agama itu misalnya, so that came from like all these questions in my mind, and like jadi pendidikan orang tua dan juga situasi sekitar memang berperan, tapi pendidikan orang tua berperan untuk for me to question them again, like question all the things that are there. So yeah, and then also I think, buat saya, mungkin saya punya pengalaman yang sangat sedikit, it's just like, for me, it's just like the last 16 years I've been doing this. But when you see things, I don't know, I feel that I got agitated. I would use the word angry, and then it shaped me. And then I question myself, how do you manifest your anger? That is to strive stronger and not to distract yourself, right? So that is really, itulah kenapa buat saya yang menginspirasi saya untuk tetap berjuang dan tetap menyuarakan adalah itu.
Satu hal yang one last point is that I feel privileged to be here already. It doesn't mean that I didn't itu nggak berarti bahwa saya nggak berjuang untuk sampai ke titik di mana saya sekarang. Tapi saya merasa privilege di sini karena saya punya kesempatan untuk menyuarakan ini, untuk berbicara dengan kawan-kawan dari tingkat global, di tingkat regional, Asia Pasifik. Banyak sekali kawan-kawan di komunitas yang nggak bisa menyuarakan. Dan itu buat saya yang that keeps me going. If we are talking about Greta Thunberg, there are a lot of Greta Thunberg back there, but they are not heard. So don't get me wrong. So that's why I feel very privileged, and that's why, that's how I keep going. I learn a lot from many struggles also that I've seen. Yeah. Oh, thank you, Pet, untuk sharingnya. Harusnya bisa ngomong seharian ini. Mas Toyo, maaf ya, saya mother tongue-nya bukan bahasa Indonesia, makanya saya sulit. Kalau misalnya kita ngomong bahasa Ambon, bisa saya. Tapi kalau bahasa Indonesia kadang-kadang saya vokabularinya terbatas. Saya mau klarifikasi itu soalnya nanti nggak enak saya ngomongnya pakai bahasa Inggris karena apa sih, masa baru tinggal di luar negeri gitu. Tapi memang saya nggak punya privilege buat belajar bahasa Indonesia yang ini. So, yeah. Ya, it's okay. Terima kasih, Pet, Bahasa untuk apa kita nanti next time gitu. saya harus belajar kalau gitu. Terima kasih, Pet, untuk waktunya. See you in Chiang Mai. Yes, see you in Chiang Mai. Terima kasih. Semoga setelah COVID selesai gitu, Mas. Siap. Thank you. Nanti pokoknya kabar-kabar aja. Makasih. Apa itu kalau bahasa terima kasih, kalau Ambon apa itu? Bahasa Ambon? Aha. Itu bahasa ini lagi, warisan kolonial, danke. Bukan. Danke, ya. Ya, makanya saya bilang warisan kolonial lagi, itu kan ambil dari bahasa Belanda. Thank you. Danke. Bye. Makasih ya, Mas. Ya, terima kasih. Makasih, Mas Rian. Makasih, Mas Paul. Ya. Ciao.